Ya monggo Pak Jonet. Siap, oke. Terima kasih Pak Tony. Langsung aja ya ini Pak ya. Ya, Selamat siang Pak Tony. Bisakah saya minta waktunya ini Pak? Saya ingin mengobrol-ngobrol dengan Bapak sebentar. Bolehkah Pak? yang Pak Jonet, aduh lama sudah nggak ketemu. Apa kabar Pak Jonet? Alhamdulillah sehat Pak Tony. Pak Tony Aduh, gimana, sehat kah? alhamdulillah saya senang sudah lama nggak ketemu Pak Jonet. Mari Pak Jonet kita mungkin cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, mungkin ada yang bisa kita sharing. Terima kasih nih Pak. Begini nih Pak, belakangan ini kok saya merasa tidak nyaman ini Pak ya, ketika pelajaran berlangsung. Karena ada hal yang sangat mengganggu saya ini Pak. Iya, memang begitulah Pak kalau kita dalam proses belajar mengajar. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu nih, saya bantu nih Pak Jonet. Dan apa yang kira-kira yang ingin didiskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Jonet? Inilah Pak, saya juga ingin mendapatkan solusi dari Bapak ini. Begini Pak, saya sebenarnya ingin memperbaiki cara belajar saya. Saya juga ingin kan Pak kan mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang optimal, dan saya tuh inginnya dalam belajar juga merasa nyaman Pak. Oh, gitu ya. Sebelumnya bisa Pak Jonet mungkin disampaikan atau diceritakan hal apa yang kira-kira membuat tidak nyaman dalam mata pelajaran tersebut. Ini Pak, saya bingung. Saya kok merasa diperlakukan tidak adil Pak oleh seorang guru. Dalam hal pemberian nilai Pak, ulangan saya kok selalu jelek gitu. Iya. Apa kira-kira menurut yang membuat Pak Jonet merasa tidak adil dari guru tersebut? Ini hanya pikiran saya Pak, begini guru tersebut kan membuka les Pak, dan semuanya ikut di kelas saya, cuma saya aja yang nggak ikut Pak. Bila bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat merasa tidak adil dengan les tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil nih Pak. Pada murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapat nilai yang baik Pak, sedang saya nggak pernah dapat nilai baik. Oh begitu. Bapak sedikit agak paham nih. Selain nilai yang kamu dapat dari ulangan, apalagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Ini Pak, saya malu sama teman-teman Pak, masa di kelas saya selalu disindir nih Pak. Apa gara-gara saya nggak ikut les ya Pak ya? Mungkin bisa diceritakan bentuk sindirannya gimana itu? Beliaunya bilang begini Pak, anak-anak yang dapat mengikuti les privat, apabila mengikuti kesulitan belajar bisa menghadapi ibu ya, gitu Pak. Oh begitu. Apa yang membebani pikiran Pak Jonet dengan demikian? Nah itu Pak Tony, saya merasa itu sindiran buat saya Pak. Saya kan nggak ikut lesnya beliau Pak. Oh seperti itu rupanya. Iya Pak, saya benar-benar nggak nyaman ini Pak. Terus selama ini langkah-langkah
yang telah dilakukan untuk mengobati rasa ingin tahu, ingin menyelesaikan masalah itu apa kira-kira? Kemarin Pak, saya tanya sama si Iwan Pak terkait ini. Si Iwan kan ikut les Pak, jadi saya tanya sama si Iwan. Oh, terus selalu apa kata Iwan? Ini saya kan tanya ini Pak, tentang pemahaman mereka terhadap materinya. Karena mereka ikut les Pak. Terus kalau pandanganmu sendiri gimana kira-kira yang ingin kamu lakukan? Begini Pak, sebenarnya saya itu ada rencana sih Pak, menemui beliau. Saya nggak ingin Pak, saya seudon sama beliaunya. Saya ingin mengkonfirmasi Pak, apakah dugaan saya ini benar atau salah. Terus kenapa tidak kamu lakukan? Bagus saya Pak, saya takut juga Pak. Jangan-jangan beliau nanti marah-marah sama saya. Emang sebelumnya pernah dimarahi? Nggak pernah sih Pak. Kenapa tidak dicoba? Oke lah Pak, saya akan mencoba untuk menemui guru yang bersangkutan Pak ya. Nah, begitu dong, bagus. Nah, setelah kamu ketemu, terus bisa kamu sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Iya Pak, saya juga ingin menyampaikan. Saya kan tidak ikut les dan bertanya, ketika saya nggak ikut les, apa itu mempengaruhi nilai saya? Selain itu, saya juga ingin mengonfirmasi alasan saya kok selalu mendapat nilai kecil, Pak. Nah, begitu dong, anak yang bagus ya. Jadi selain itu apa yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Bayangkan, Pak, saya tuh selalu belajar loh, Pak. Pulang sekolah belajar. Soalnya saya selalu mengulang pelajarannya. Terus saya juga sering latihan soal. Selain itu saya juga ini Pak, apa itu membuat catatan rapi Pak. Saya juga misalnya Pak, kalau nggak paham tentang materi yang saya dengan guru, saya menyediakan waktu Pak menonton tutorial di YouTube Pak. Tapi akhir-akhir ini Pak, semenjak pandemi kemarin, orang tua saya kan apa itu Pak, kehilangan pekerjaan Pak. Dari sekarang Pak, dan beralih ke pekerjaan lain. Jadi Pak, ini saya terpaksa Pak pulang sekolah membantu orang tua untuk berjualan Pak. Dan menjualnya ini saya berlangsung sampai sore hari Pak. Iya. Jadi kira-kira itu mengganggu nggak belajar ya, Jonet? Saya rasa sih berpengaruh sih Pak, karena untuk belajar saya juga kurang Pak, karena terpotong membantu orang tua. Coba pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, benar juga Pak ya, mungkin juga ini Pak. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Kalau untuk les sih saya nggak mungkin Pak, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Eka dan Iwan Pak yang ikut les. Mudah-mudahan mereka bisa menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami dalam materi pelajaran tersebut Pak. Jadi rencana kamu bagaimana cara mencapainya? Ini Pak, yang pertama Pak ya, saya akan menemui guru tersebut Pak.
saya mau menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan saya ingin bertanya ini Pak, apakah dengan tidak ikut les mempengaruhi nilai atau tidak? Yang kedua Pak, saya juga ingin mengonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Mungkin yang ketiga ini Pak, saya akan terus belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang saya inginkan Pak, walaupun saya tidak ikut les. Begitu Pak. Wah, gitu dong, Bapak bangga. Jadi bagus. Memang eh, rencana Jonet itu sudah mantap ya. Apa sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ini nah Pak, saya akan berencana menemui beliau besok di sekolah Pak. Selain itu, saya akan berusaha lebih giat dalam belajar agar nilai saya bagus-bagus Pak. Terus siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen itu? Ini Pak, si Eka Pak yang juara kelas. Selain juara kelas Pak, Eka kan juga sama si Iwan kan juga ikut les Pak. Jadi saya ingin meminta bantuan mereka Pak. Kalau begitu, Bapak bangga dengan kamu. Kamu telah mencoba untuk mencari solusi ya, bagaimana menyelesaikan terhadap apa yang kamu inginkan. Ya mudah-mudahan sukses ya, Jonet. Dan Amin, Bapak amin, doakan apa yang kamu amin, inginkan itu terwujud dan amin, terselesaikan dengan baik. amin.